Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan serta mempresentasikan materi saya tentang klasifikasi sumber daya alam yang dapat diperbaharui serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Sebelum kita memasuki klasifikasi sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kita harus mengetahui apa itu sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang memiliki nilai guna. Sumber daya alam merupakan keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sedangkan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pengertian sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang jika persediaannya telah habis, berkurang, atau tidak ada lagi, akan dapat diproduksi kembali dalam waktu relatif singkat. Dalam artian, jika kita mengkonsumsi sesuatu yang berasal dari alam seperti tumbuhan, hewan, air, dan lain sebagainya, jika persediaannya telah habis dan berkurang, maka akan dapat diproduksi kembali dalam waktu relatif singkat. Itu termasuk dalam SDA yang dapat diperbaharui jika persediaannya habis dan dapat diproduksi dalam waktu singkat. Yang ketiga, kita masuk kepada jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati. Pertama, kita masuk pada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam yang termasuk dalam sumber daya alam hayati adalah hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui yang berasal dari bukan makhluk hidup. Beberapa sumber daya non-hayati antara lain berasal dari air, udara, dan logam. Baiklah, selanjutnya kita masuk pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatannya berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Pertama, kita masuk kepada sumber daya alam hayati. Di sini kita mengambil contoh dari hewan. Hewan digunakan sebagai sumber makanan bagi manusia dan juga digunakan sebagai hewan peliharaan dan hobi bagi manusia. Sedangkan tumbuhan digunakan sebagai bahan makanan dan obat-obatan untuk manusia. Di dalam sumber daya alam non-hayati, kita mengambil contoh seperti air. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, di mana untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi dan minum. Kita ambil contoh lagi seperti panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, serta cahaya matahari dimanfaatkan untuk
mengisi panel surya sebagai penerang di jalan malam hari. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui dalam bisnis. Sumber daya alam yang dapat diperbarui memiliki potensi yang sangat besar untuk digali dan sebagai bahan baku dalam proses produksi, baik itu dalam sumber daya alam non-hayati maupun hayati. Keduanya sama-sama dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku. Kita contohkan saja dalam sumber daya alam hayati, kita mengambil contoh dari sapi. Sapi tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan saja atau dikonsumsi oleh manusia, tapi juga digunakan sebagai bahan baku untuk alat kosmetik, sampo, sabun, dan alat kecantikan lainnya. Dalam kasus non-hayati, kita bisa mengambil contoh dari air. Air dimanfaatkan tidak hanya sebagai mandi saja, tapi juga digunakan sebagai bahan baku proses produksi di industri. Di Indonesia, bahan baku yang kita kenal seperti aqua, mineral, pit, aeromek, artes, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki ekoefisiensi sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dalam hal ini, ekoefisiensi sumber daya alam dapat diperbaharui sangat penting untuk dilakukan. Karena jika kita tidak melakukannya, sumber daya alam yang berada di sekitar kita akan habis. Jadi, kita harus melakukan efisiensi sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan jenis sumber daya alam yang hendak dijaga kelestariannya. Ada 3 poin di sini yang saya akan jelaskan. Yang pertama, ekoefisiensi dalam memanfaatkan hutan. Yang kedua, ekoefisiensi dalam mengolah limbah. Dan yang ketiga, ekoefisiensi dalam penggunaan air bersih. Kita masuk yang pertama, yaitu ekoefisiensi dalam memanfaatkan hutan. Penebangan hutan yang dilakukan secara ilegal dan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Pemanfaatan hutan harus dilakukan secara bijak, yakni dengan menerapkan prinsip ekoefisiensi. Penebangan hutan boleh dilakukan, namun harus mempertimbangkan kelestarian hutan. Pemanfaatan hutan juga harus berprinsip pada reboisasi dan efisiensi. Yang kedua, kita masuk kepada ekoefisiensi dalam mengolah limbah. Pengolahan limbah dilakukan secara benar dan efisiensi. Salah satu langkah pengolahan limbah yang bijak adalah dengan menerapkan prinsip daur ulang, yang dimana kita harus mendaur ulang limbah ya kembali sebelum dibuang. Pihak perusahaan harus melakukan netralisasi sebelum limbah tersebut dibuang. Selain itu, limbah juga harus dibuang jauh dari pemukiman penduduk, sumber air minum, serta wilayah yang rentan terkena limbah. Yang ketiga, kita masuk penggunaan ekoefisiensi penggunaan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia. Sayangnya, tingginya tingkat kebutuhan akan air bersih tidak setara dengan kebutuhan kita pada saat ini. Jadi, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menerapkan ekoefisiensi air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita mempertahankan kelestarian hutan. Yang kedua, melakukan penghijauan di lingkungan. Yang ketiga, menjaga saluran air dari kebocoran untuk menghindari pemborosan air. Yang keempat, membuat penampungan air kotor. Yang kelima, membuat penampungan air hujan. Dan yang keenam, menghemat penggunaan air bersih. Baik ya, sekian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya harap dapat berguna bagi teman-teman semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.